Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Mari kita bergegas dan membuka tutupnya. Vita, kamu mulai. Oh tidak, sungguh awal yang mengerikan. Aku sebut itu berduri. Apakah aku benar-benar harus makan kaktus ini? Ini sangat mengerikan. Ini pasti akan menusukku. Baiklah, kita bisa berharap yang terbaik. Oh, sakit sekali. Bisakah aku menghentikannya? Tidak, aku tidak. Makan lebih cepat. Baiklah, aku punya ide. Bingo. Kenapa aku harus menyakiti diriku sendiri ketika aku bisa memotong semua jarumnya? Aku juga punya penjepit yang tepat. Potong di sini dan di sini. Semuanya harus kita potong sampai habis. Tada! Sekarang aku tidak perlu menderita di setiap gigitannya. Aku harap kaktus ini setidaknya rasanya enak. Bagaimana? Kamu makannya begitu cepat seolah-olah itu sangat manis. Tidak seperti itu. Dia menjijikan sekali sebenarnya. Rasanya sepertinya begitu. Sekarang giliranku untuk membuka. Berhenti, wanita dulu. Terutama karena aku telah diberi es krim yang begitu lezat. Kita harus cepat-cepat memakannya. Vita, kemana kau ambil es krimku? Kembalikanlah. Tidak mungkin, lihat bentuknya bundar sama seperti bajuku. Dan itu milikku. Aku tahu cara memperbaikinya. Ketika terkena suhu hangat, es akan mencair. Dan karena bentuk kon yang segitiga, es krim itu akan menjadi milikku. Baiklah. Ini sangat bagus. Aku akan sangat menyesal jika aku memberikan es krim itu kepada Vita. Ini terlalu bagus. Baiklah, Alex. Sekarang kamu bisa membuka tutupmu. Wow, ini indah sekali. Sandwich yang sangat lezat. Aku tidak sabar untuk memakannya. Semuanya kelezatan milikku. Selamat memakan. Aku tidak perlu membaginya dengan siapapun. Apa katamu? Aku punya rencana untuk mengambil sandwich itu. Karena aku sangat lapar. Alex, Vita memanggilmu. Sekarang dengan pisau ini akan membuat sandwich yang persegi dua menjadi segitiga. Maafkan aku, Alex, tapi aku harus melakukannya. Kamu sangat mengerti, aku juga sangat lapar. Benar begitu. Lalu mari kita lihat bagaimana kau menyukai sandwich kamu dengan cabai. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Enak sekali. Sayang sekali kau tidak makan sandwich ini. Oh tidak, sama sekali tidak disayangkan. Oh tidak, pasti ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa ada cabai di dalam sandwich? Seorang tolong aku. Aku punya sesuatu yang dapat membantu meredakan api dari dalam. Minumlah, silahkan. Cepat berikan aku cairan itu. Oh tidak, apa yang baru saja aku minum? Wow, pertunjukan yang luar biasa sekali. Mari kita lihat apa yang menanti kita di babak kali ini. Oh, Vita memiliki keripik. Bagaimana denganku? Aku mendapatkan semangka. Aku harap aku juga beruntung. Oh tidak, aku bukan anjing yang makan makanan anjing. Aku sangat tidak ingin melakukannya itu. Dan kamu tidak perlu melakukannya karena aku akan makan dulu. Aku ingin makan semangka ini sekarang juga. Betapa segarnya. Tepat untuk hari musim panas yang terik. Aku tahu bagaimana aku mendapatkan semangka itu dengan sendok khusus. Casey, pegang sendoknya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat berguna. Kecuali sekarang semangka itu milikku. Karena kamu memotongnya menjadi potongan bulat. Lain kali kamu harus berhati-hati lagi ya. Aku rasa dari sini kamu harus lebih banyak belajar lagi. Aku akan memberi pelajaran. Ambil ini. Meleset. Kamu bisa melempar semau kamu. Sementara aku akan menghabiskan semangkaku. Karena kamu aku hanya memiliki sedikit semangka yang tersisa. Tapi setidaknya aku bisa makan sisanya tanpa bantuan orang lain. Enak sekali. Selesai. Vita, sekarang giliranmu. Aku rasa keripiknya akan sangat lezat, terutama Pringles. Aku suka sekali dengan mereka. Aku juga, dan aku tidak bisa melepaskan diri dari kegembiraan ini. Aku akan menghancurkannya keripik Vita. Betapa menyenangkan bahwa yang diperlukan hanyalah menguncangkan kemasannya. Aneh, kenapa kosong? Di mana semua krips? Kenapa ini? Siapa yang berani menghancurkan mereka seperti itu? Keripik dalam bentuk apapun memang lezat. Aku di sisi lain harus makan makanan anjing. Itu jauh lebih jahat.
Bahkan baunya pun tidak sedap. Aku pikir ini akan membuatku muntah. Mungkin aku tidak akan memakannya. Ya, kamu harus melakukannya. Lihat betapa menjijikannya itu. Setidaknya kamu harus mencobanya. Iuh, jijik sekali. Sungguh mengerikan dan sangat jorok. Makanan anjing harus dimakan dengan piring anjing. Ya, terima kasih. Makanan ini terlihat lebih buruk lagi dalam mangkok ini. Dan aku tidak bisa memakannya dengan sendok. Aku akan membantumu, hanya saja jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Apakah kamu suka? Ini adalah hal terburuk yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Kamu pikir itu lucu? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu lucu yang sebenarnya. Beraninya kamu. Kita akan tercium seperti anjing sekarang. Dan itulah. Para gadis, menurut kamu siapa yang akan beruntung kali ini? Kita akan segera mengetahuinya. Jelas bukan aku. Aku yang beruntung. Aku suka sushi roll. Aku juga. Aku punya coklat. Ini juga sangat lezat. Ini sangat sulit ditemukan di toko-toko sehingga membuatnya semakin berharga. Aku tahu semua orang di sini sudah meneteskan air liur, tapi aku tidak akan berbagi. Ini benar-benar enak. Dan juga lezat. Aku tidak sabar untuk melahap semua potongan segitiga ini. Keren sekali aku bisa melakukan itu. Tapi sebelum aku melakukannya, aku harus membuat beberapa potongan kecil dengan gerakan karate. Dan seperti itu, sekarang semua orang tahu Casey bisa melawan dengan balik. Dan sekarang aku menunjukkan sebuah trik. Menangkap sebatang coklat dengan mulut kamu. Tapi bukan itu saja. Siapapun bisa menangkap satu irisan. Tetapi sulit mengungkapkan mereka dalam jumlah banyak. Jauh lebih sulit. Dan aku tidak berhasil menangkap apapun. Sayang sekali. Oh ayolah. Hal yang penting adalah aku diizinkan untuk memulai makan sushi roll sekarang. Gunakan sumpit untuk memulainya. Oh tidak, aku tidak pernah makan menggunakan sumpit. Tapi jika aku belajar sekarang, aku pasti tidak akan makan satupun. Tapi siapa yang menghentikan aku menggunakan sumpit dengan cara lain. Seperti menusuk sumpit ke dalam sushi dan memakannya langsung. Ini keren, praktis, dan tangan kamu berhasil. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan seorang teman? Tidak mungkin. Di samping itu, mengapa kamu menginginkan sushi? Kamu punya beberapa lemon yang sangat segar menunggumu. Aku bisa membayangkan betapa asamnya mereka. Pergi. Aku tidak tahu lemon dapat kembali seperti bumerang. Keluar. Mereka tampaknya menjadi takdir kamu sekarang. Aturan bodoh. Oh benar. Aku baru saja memikirkan cara untuk membuat lemon tidak terlalu menjijikan. Kita harus mengupas kulitnya. Awesome! Wow! Ups, Alex, maaf. Gaya rambut barumu benar-benar cocok dengan kaos kuningmu. Baiklah, sudah cukup untuk bermain-main. Ups, aku pikir lemon membuat aku sedikit mengerucut. Aku perlu air untuk mengembalikannya. Sekarang jauh lebih baik. Haha, itu sangat lucu sekali. Jangan bawang, aku tidak ingin bau. Wow, sungguh sepotong pizza yang besar. Dan aku memiliki fish yang paling lezat. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengurus bawang bombay jahat ini terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya untuk nanti. Apakah itu enak? Berhenti mengejekku. Ini sangat sulit bagiku. Kamu harus tahu betapa menjijikan bawang-bawang ini. Jika kamu menggigitnya, kamu akan muntah dalam sekejap. Aku rasa aku juga punya sesuatu yang akan keluar dari mulutku. Sungguh bau busuk. Maaf. Baiklah. Aku melihat sosis bundar pada pizza Casey. Itu berarti mereka milikku. Betapa senangnya tiba-tiba mengetahui bahwa kamu memiliki barang bagus. Dan jika kamu memotong sepotong kecil, kamu bisa membuatnya menjadi persegi. Itu berarti aku bisa makan pizza juga. Hal yang paling utama adalah tidak mengotori tanganku. Atau aku harus memakan fish nanti. Beraninya kalian. Apakah kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Potongan ini berbentuk persegi. Nah, ini berarti milikku. Aku sampai tidak punya yang tersisa untukku. Untung tidak sepenuhnya mereka ambil. Setidaknya aku punya sesuatu untuk aku makan.
Dan aku memiliki sebungkus penuh fish yang menunggu aku. Aku sangat tertarik untuk membukanya. Kelihatannya sangat menjanjikan. Wow, ini benar-benar keren. Tapi aku tidak perlu membaginya. Aku akan memakannya sendiri. Betapa lezatnya. Ini benar-benar lezat. Aku pingin lebih banyak. Alex yang serakah pantas mendapatkan fish di kepalanya. Itu lebih baik. Kamu akan tahu bagaimana bersikap di sekitar wanita. Halo semuanya. Akhirnya kita memulai tantangan ini. Oh tidak, aku langsung tidak beruntung. Aku hanya mendapatkan 1 pak permen karet. Dan aku punya lebih banyak lagi. Aku punya banyak sekali, Alex. Kamu udah benar kurang beruntung. Tapi kita bisa makan permen karet kita dulu. Oke. Setidaknya sesuatu yang bagus. Aku suka hubah-bubah, terutama yang rasa permen karet. Hei, apa yang kamu lakukan? Awesome! Come on! Permen karet itu milikmu dan kamu harus mengungut sampahnya. Ini dia. Oh, ayolah jangan marah. Lihat saja gelembung yang akan aku buat. Lihat ya. Awesome! Tahukah kalian bahwa kalian bisa bermain dengan gelembung? Tapi kalian harus banyak berlatih untuk melakukannya. Wow, kamu sungguh sangat keren. Alex, kamu melakukan dengan baik. Tapi sekarang giliranku untuk mengunyah permen karet. Pertama, aku akan membuka bungkusannya. Aku tahu bagaimana cara membukanya dengan cepat. Wow, itu keren sekali. Dan sekarang saatnya untuk menyantapnya. Mulut penyedot diaktifkan. Wow, keren. Sekarang lihatlah gelembung yang sangat-sangat besar. Aku tidak akan membiarkannya menjadi gelembung yang lebih besar dari gelembungku. Jarum, tolong. Oh no! Apa yang telah kalian lakukan? Aduh, menjijikan. Kamu tidak bisa meledakkan gelembungku, tapi kamu juga telah membuat alisku hilang. Bagaimana aku bisa hidup? Kamu menempelnya kembali. Oke, aku sedikit hanya panik. Baiklah, sudah selesai. Inilah, sekarang giliranmu. Akhirnya, untuk membuka bungkusnya, aku memiliki mesin khusus. Cara itu sangat efektif. Dan sekarang kau bisa makannya satu persatu. Apakah kalian siap untuk melihat gelembung yang benar-benar luar biasa? Jadi menjauhlah dari sini. Ayolah Mila, ini terlalu besar. Aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara membawanya turun ke bumi? Oh, aku punya ide. Kita harus meletuskan balon dengan ketapel. Alex, ayo tembak. Kenapa aku? Karena kalau tidak, Mila akan pergi ke luar angkasa. Ayo cepatlah. Meleset. Aku harus melakukannya ini sendiri. Vita, bagus. Kamu berhasil. Aku sudah mengira aku akan bertemu dengan burung-burung. Aku sangat senang melihat kalian lagi. Oh no! Ini dia, aku hanya punya 1 buah delima. Dan aku punya 5. Itu setinggi ini. Sangat besar. Ya memang, lihatlah tumpukan yang aku punya. Tapi milikku lebih enak. Mila, kamu makan dulu lah. Oke. Baiklah, aku sangat suka buah delima. Lihat saja betapa menggugah selera biji-bijian yang terlihat di dalamnya. Namun sangat sulit untuk makannya. Tapi aku selalu bawa pingset untuk mengambil biji-biji kecil ini. Enak dan praktis, tidak perlu mengotori tanganmu. Lebih baik lagi jika aku menaruh biji-bijian ini di atas piring. Dan kemudian memakannya sekaligus. Betul, rasanya jauh lebih enak seperti itu. Tepat 100 butir, itu sangat keren. Itu berarti aku akan merasakan 100 kali lebih enak daripada sebelumnya. Meskipun aku hanya memiliki 1 buah delima, aku masih sangat senang. Alex, sekarang giliranmu. Oke. Pertama, aku harus sampai ke bagian yang paling lezat. Memotong buah delima terlalu mudah, tapi menariknya dengan tangan. Wah! Sangat mengerikan. Alex terlihat seperti kehilangan akal sehat.
Kehilangan akal memang tidak enak, tapi makan buah delima itu luar biasa sekali. Alex telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang seperti itu. Aku hanya makan buah delima yang lezat. Vita, sebenarnya bisa saja kamu mulai agar tidak buang-buang waktu. Betul sekali, sudah waktunya aku menggigitnya sendiri. Mila, aku butuh pisau. Ini dia. Awesome! Hanya makan buah delima saja sudah biasa. Tapi membuat jus yang lezat dari mereka lebih dari sekedar menyenangkan. Lihat bagaimana aku memiliki mesin pembuat jus ini. Wow, betul, sangat besar. Sebuah juicer besar ditambah buah delima yang banyak sama dengan jus delima besar yang sangat lezat. Dan ini lagi dan lagi. Lihatlah dia. Dia meminta kepadaku untuk segera meminumnya. Enak. Bagaimana? Apakah enak? Sangat. Kamu bakal memiliki jus di wajahmu sekarang. Itu bukan masalah. Aku bisa menyingkirkannya dengan mudah dan gampang. Ini dia. Aku hanya punya satu kaleng cola. Aku punya lebih banyak. Lihatlah semua cola milik Mila. Iya, aku tahu. Aku punya menara kaleng cola. Tetapi aku tetap menjadi orang pertama yang minum. Setidaknya aku beruntung dalam beberapa hal. Cola selalu terasa sangat nikmat. Oh, juga perut selalu kembung setelahnya. Aku punya ide bagus bagaimana cara meminum semua kaleng cola sekaligus. Aku harus membukanya dan kemudian aku memerlukan sedotan khusus yang aku buat beberapa waktu lalu. Iya, betul, ide yang sangat bagus. Cola sangat enak. Oh, tidak, aku pikir ada sesuatu yang akan keluar dariku. Itu baru geraman yang sangat keras. Apa yang kamu pikir? Bagaimanapun juga aku seorang laki-laki. Aku lebih menyukai Pepsi dan aku dapat satu kaleng. Oh, itu bagus sekali. Apa yang terjadi? Semuanya akan segera jatuh. Jadi apa? Biarkan ini jatuh. Setidaknya aku tidak perlu mencapai barisan paling atas. Aku yakin aku bisa minum semua kaleng cola sekaligus. Ayo Mila, kamu pasti bisa. Buset. Wah. Hei, hanya saja jangan melempar sampahnya kepada kami. Benar sekali, ini adalah kaleng. Sakit rasanya jika kaleng terkena wajah. Maaf, aku tidak bisa berhenti. Mila, apa yang terjadi padamu? Pernahkah kamu melihat perut kamu? Iya, ini semua gas. Selamatkan diri kalian sebisa mungkin. Ini darurat. Tidak apa. Wah, Mila, sudahlah bersendawa. Tidak ada cola yang tersisa. Aku sudah tidak sanggup lagi. Perutku benar-benar penuh. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat.
benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat wafel untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan.
Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan.
Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.